Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai pagi hari ini Tuhan sudah menolong, memberkati, dan Tuhan sudah membangunkan kita dari tempat tidur kita. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Tuhan masih mempercayakan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebelum kami menjalani hari ini, kami memohon Tuhan berkati kami. Tuhan tolong supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menuntun dan membimbing langkah hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama. Ini satu pasal ini kita akan membacakannya bagi kita yang menuntun dan menolong kita untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apa aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Ia mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Noab dan di sebelah timur Eden. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah di dalam ayatnya yang ke-6. Mengapa hatimu panas? Ya, sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini, mengapa hatimu panas?
Sebelum kita membahas, kita koreksi, kita melihat, menyelidiki hati kita dulu. Apakah hati kita dalam keadaan panas, atau dalam keadaan damai sejahtera, atau dalam keadaan sukacita? Yang lebih mengetahui adalah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya sendiri. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa ada sosok yang pernah mengalami panas hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Kain dan Habil ini adalah saudara. Ada yang menafsirkan bahwa mereka ini adalah kembar. Ya, kita tidak membahas itu Bapak Ibu. Tapi yang kita bahas adalah karakter mereka masing-masing. Ya, sehingga persembahan mereka nanti ada yang diterima oleh Tuhan, ada juga yang tidak diterima oleh Tuhan. Ketika Kain lahir di tengah-tengah dunia ini, maka ibunya seorang perempuan yang namanya Hawa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, aku telah melahirkan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini artinya bahwa kita bisa mengatakan bahwa Kain ini adalah anak yang pertama di antara anak-anak daripada Hawa. Ya, sehingga ketika dia melahirkan seorang laki-laki, Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Ya, dengan pertolongan Tuhan, Hawa menyadari betul kalau Kain boleh dia lahirkan di tengah-tengah dunia itu sebuah karena pertolongan Tuhan, tidak lepas dari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu tidak lama setelah itu, kalau kita melihat arti nama-nama ini Bapak Ibu, kalau kita melihat arti nama Kain, ini ada memberikan namanya adalah Kain. Artinya apa? Kepemilikan atau mendapatkan atau memperoleh. Kalau bahasa Ibrani gena gitu ya, gena ya. Nah, Kain ketika dia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, ibunya sangat bersukacita. Ibunya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kain boleh lahir dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Biasanya kalau anak pertama dilahirkan, apalagi kalau anak laki-laki, itu sebuah sukacita yang boleh dinikmati oleh seorang ibu. Sehingga ucapan syukur yang dinaikkan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan itu tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Mungkin itu juga yang dialami oleh Hawa ketika melahirkan Kain, sehingga dia berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sadar Hawa bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dia boleh memperoleh, dia boleh mendapatkan itu karena pertolongan Tuhan. Lalu ayatnya yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Anak yang kedua adalah Habil, ya. Arti daripada Habil adalah kesia-siaan, nafas. Nafas itu adalah berupa uap, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu artinya bahwa kehidupan ini tidak ada artinya kalau bukan karena Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kain adalah seorang petani. Sementara Habil, dia adalah gembala kambing domba. Ini pekerjaan mereka. Dua anak dari Hawa ini adalah punya karakter masing-masing, punya pribadi masing-masing, hobinya juga berbeda-beda. Ya, kalau Habil adalah seorang gembala domba, sedangkan Kain adalah seorang petani. Ya, tentu mereka menggeluti apa yang menjadi hobi mereka. Nah, tiba saatnya mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Ya, ketika mereka mulai mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka sifat mereka, karakter mereka, sikap hati mereka untuk mempersembahkan pun berbeda-beda. Kalau kita melihat di situ Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya,
Sebagian, tidak semuanya. Padahal kalau kita memahami bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini adalah semuanya milik Tuhan. Sehingga kalaupun kita mempersembahkan semuanya bagi Tuhan, itu sudah sewajarnya. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Hati kita ini adalah milik Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini adalah Kain, dia hanya mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Korban persembahannya adalah hanya sebagian dari apa yang dia miliki. Sebagian kecil dari apa yang dia miliki. Dan Habel, ketika dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga akhirnya nanti Tuhan menerimanya. Ayatnya yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dua saudara ini adalah berbeda. Berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda sikap hati mereka memberikan persembahan mereka. Habel mempersembahkan yang terbaik, yang excellent, the best, dia persembahkan untuk Tuhan. Ya. Tentu kalau yang terbaik dia tidak ambil yang cacat. Dia tidak ambil yang tidak baik, dia tidak ambil yang tidak bagus, tetapi dia memilih di antara semua persembahannya itu adalah yang terbaik. Kenapa? Ya, karena dia memahami betul bahwa hidupnya sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga sesuai dengan namanya adalah kesia-siaan. Nafas seperti uap berlalu begitu saja tanpa Tuhan. Habel menyadari hal itu. Tanpa Tuhan tidak ada arti segala sesuatu yang dia miliki. Sehingga ketika dia mempersembahkan korban persembahan pada Tuhan, maka dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dampak dari persembahan yang terbaik itu, Tuhan menerima persembahannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tentu ini adalah sikap hati Habel yang memahami betul bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya adalah milik Tuhan. Sehingga ketika dia mempersembahkan yang terbaik, bisa jadi penuh dengan syukur kepada Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Beda dengan Kain, ya. Kain mempersembahkan sebagian, ya. Mungkin dia memiliki banyak hasil dari hasil taninya, tetapi dia hanya memberikan sebagian. Sehingga apa yang kita lihat di situ, Tuhan tidak mengindahkan persembahan daripada Kain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya perbedaan-perbedaan ini, ya, mulai ada di dalam diri Kain, merasa tertolak. Sehingga kita bisa melihat di situ, ketika Tuhan tidak menerima, tidak mengindahkan persembahannya, maka dikatakan dalam ayat yang kelima, dikatakan, lalu hati Kain menjadi panas. Ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ya. Lalu dilanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-6. Lalu firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Kenapa engkau marah? Ya. Kalau aku menerima persembahan, itulah terserah aku. Kenapa kamu harus panas hati? Kenapa engkau harus marah? Tuhan mungkin berkata demikian, Bapak Ibu. Kenapa engkau marah? Ya. Kalau saya tidak menerima, tidak mengindahkan persembahan, apa yang terjadi? Kain menjadi marah, menjadi panas hatinya, menjadi orang yang akhirnya
melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Ya, tentu kita bertanya, mengapa ya Kain menjadi panas hatinya? Kenapa dia menjadi marah? Kenapa dia menjadi mukanya menjadi muram kepada Tuhan? Bisa jadi kita memahami bahwa Kain ini ada hati yang iri di dalam dirinya. Ketika dia melihat adiknya Habel diterima persembahannya oleh Tuhan, maka muncullah rasa iri di dalam diri Kain. Ya. Rasa iri inilah yang membuat Kain akhirnya memiliki hati yang sangat panas. Ya. Menjadi muram, menjadi marah, ya. Iri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ada rasa iri. Kenapa? Karena Tuhan inginkan hati manusia ini penuh dengan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita diberkati masing-masing, itu berkat masing-masing. Ya, ada berkat masing-masing. Tapi beda dengan Kain, ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka muncullah iri hati di dalam dirinya. Dan iri hati ini akan membawa Kain akhirnya membunuh. Ya. Hati-hati Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Iri dimulai dengan iri karena tidak diindahkan, tidak dipedulikan, tidak diterima oleh Tuhan, maka mulai muncul iri. Akhirnya apa yang kita lihat nanti, karena dia sudah mulai iri, maka dia pakai strategi yang luar biasa untuk mengajak adiknya Habel pergi ya ke padang. Untuk apa? Supaya rencana untuk membunuh adiknya itu terjadi. Ya, hanya karena iri. Kenapa iri? Karena dia merasa tertolak. Dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Cemburu dengan persembahan adiknya yang diterima oleh Tuhan. Rasa iri ini Tuhan tidak senang. Ya. Akhirnya Habel ya, mengajak adiknya dengan strategi yang luar biasa. Mengajak adiknya pergi ke padang. Untuk apa? Yaitu membunuh adiknya Habel. Lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Kata Kain. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuhlah dia. Ini akibat daripada iri hati. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Iri, dia memukul, dan akhirnya apa? Yaitu dia membunuh. Ini Tuhan tidak suka dengan hati yang iri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Kain ini juga tidak jujur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menanyakan di mana adikmu, Kain berkata, saya tidak tahu. Dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Ya. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukannya hanya iri yang ada di dalam diri Kain, bukan hanya memukul adiknya dan membunuh adiknya, tetapi juga dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketidakjujuran ini Tuhan tidak suka. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, di mana adikmu Habel? Dengan sombongnya dia berkata, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Seolah-olah berkata, aku tidak tahu. Saya bukan penjaga adikku. Pekerjaanku adalah seorang petani. Sementara adikku dia gembala domba. Jangan tanya saya lah. Dengan kata lain, dia lepas tangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketidakjujuran seseorang di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan hukuman bagi orang itu. Ya. Kalau kita melihat cerita dalam perjanjian baru, ya,
tentang cerita Ananias dan Safira, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-3 ya. Kita bisa melihat di situ, tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Safira pernah juga bersepakat dengan suaminya untuk tidak menceritakan hasil dari penjualan tanah milik mereka kepada Petrus. Sehingga apa yang terjadi akibat ketidakjujuran itu dalam ayat yang ke-5 kita membacakan secara bersama-sama. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini juga yang ada di dalam diri ya Kain. Dia tidak jujur di hadapan Allah. Dan Ananias mengalami hal itu. Dia tidak jujur kepada Petrus sebagai hamba yang dipercayakan pada waktu itu. Sehingga Petrus berkata kepadanya, "Kenapa engkau mendustai Roh Kudus?" Seringkali kita berusaha untuk menutupi segala sesuatu ya. Kita menganggap bahwa itu adalah merupakan keuntungan kita, padahal kita tidak tahu bahwa itu merugikan kita. Akibat daripada ketidakjujuran Safira dan Ananias, apa yang terjadi? Rebalah tubuh mereka dan putuslah nafasnya, artinya meninggal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Kain tidak jujur dengan dirinya. Dia sudah dikuasai oleh iblis. Dia sudah dikuasai dengan iri hati. Dia sudah dikuasai oleh kemarahannya kepada adiknya yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dia membunuh adiknya dan dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita melihat akibat dari ketidakjujuran ini, akibat dari panasnya hati daripada Kain ini, maka kita akan melihat akibatnya. Dia pergi meninggalkan Tuhan ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Akibat dari panasnya hati daripada Kain, maka Tuhan mengutuk dia. Dia pergi dari tanah nenek moyangnya ke tanah yang Tuhan utus dia, suruh dia pergi. Lalu dikatakan lagi apa di situ? "Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya." Akibat dari panasnya hati daripada Kain, maka apapun yang dikerjakan oleh tangannya, dikatakan di situ, tidak menghasilkan. Tidak ada hasilnya, tidak sepenuhnya menghasilkan hasil yang memuaskan. Dikatakan engkau menjadi pelarian dari pengembara di bumi. Ini akibat bagi orang-orang yang iri hati, yang hatinya panas, yang muram, yang memiliki hati yang jengkel, yang memiliki hati yang jahat. Inilah akibat-akibatnya Bapak Ibu. Hatinya yang tidak jujur di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan tangannya tidak akan memuaskan. Hasilnya tidak sepenuhnya. Lalu yang berikutnya, kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung." Ayat ke-13 ini dia mulai membela diri. "Kesalahanku tidak setimpal dengan hukuman saya." Seakan-akan dia berkata demikian. Hukuman itu tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Tuhan yang akan menilai dan Tuhan yang akan menghukum. Lalu, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dari pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Yang merasa bahwa aku pergi dari tanah ini,
aku pergi mengembara, ya, maka siapapun yang akan bertemu dengan aku akan dibunuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akhir daripada kehidupan Kain, pergi dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nob di sebelah timur Eden. Kenapa? Karena dimulai dengan hati yang panas, hati yang tidak jujur di hadapan Tuhan, hati yang iri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita. Mari kita menjalani hari ini, sepanjang hari ini. Jauhkan iri hati dalam diri saudara dan saya. Jangan marah kepada orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan cemburu dengan apa yang dimiliki oleh sesamamu. Tetapi bersyukurlah apa yang engkau miliki saat ini. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita hidup begini aja pun kita sudah melimpah bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu lakukan aktivitasmu sepanjang hari ini. Jangan iri dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan mengingini kejahatan kepada sesamamu. Dan jangan mengingini untuk membunuh orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi belajarlah jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Milikilah hati seperti Habel yang mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga persembahan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup. Saya menutupnya di dalam Roma pasal yang ke-12. Saya menutup renungan kita ini di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah firman Tuhan ini kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Persembahkanlah hati kita, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami tidak panas hati dengan apa yang ada di sekitar kami. Tuhan, jangan biarkan kami seperti Kain yang memiliki panas hati kepada adiknya, yang iri, yang cemburu, benci, akhirnya dia membunuh dan tidak jujur di hadapan Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi seorang seperti Habel yang mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang dipuji, ditinggikan melalui persembahan-persembahan yang kami kumpulkan. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke RT. Biarlah mereka boleh memiliki hati bijaksana untuk mengambil segala keputusan yang terbaik di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga Tuhan gereja-gerejamu dimanapun berada. Engkau Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera-Mu itu terus melingkupi dan menaungi kami sekarang sampai selama-lamanya. Inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lakukanlah segala aktivitasmu hari ini dan terimalah berkat Tuhan.
Berkat damai sejahtera yang daripada Allah pencipta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.